Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldasista Khairunisa NIM 2101020022, kelas 7A1 Akuntansi. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Judul proposal dan skripsi saya yaitu pengaruh religiusitas, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai tax evasion, studi pada mahasiswa akuntansi Universitas Bina Insan. Soal nomor 1. Jelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasikan masalah pada proposal penelitian. Saya akan mengidentifikasikan masalah pada proposal penelitian, yaitu melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu mahasiswa akuntansi Universitas Bina Insan. Yang kedua, studi literatur, mengkaji penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tax evasion atau penggelapan pajak, khususnya terkait religiusitas, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak. Yang ketiga, pengamatan praktis, mengamati data, berita, atau fakta terkait penggelapan pajak, serta persepsi mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan dan wajib pajak. Yang keempat, identifikasi faktor utama persepsi mahasiswa akuntansi mengenai tax evasion diduga karena lemahnya religiusitas dan kurangnya pemahaman perpajakan, serta adanya sanksi yang tidak tegas atau tidak adil. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. 3 kriteria keputusan yang akan saya gunakan untuk menentukan solusi terbaik, yaitu 1. Perhitungan statistik dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM Statistik versi 27 untuk mengetahui apakah religiusitas, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai tax evasion, serta mengukur seberapa besar ketiga variabel tersebut dalam mempengaruhi. Yang kedua, efektivitas solusi, yaitu sejauh mana solusi seperti penguatan nilai-nilai religiusitas, peningkatan pemahaman perpajakan, dan penegakan sanksi yang tegas dan adil dapat mempengaruhi persepsi mengenai tax evasion. Yang ketiga, feasibilitas implementasi, untuk menilai sejauh mana solusi dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia, termasuk waktu, biaya, dan tenaga. Soal nomor 3. Bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan? Jelaskan. Saya mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah saya tentukan. Yang pertama, perhitungan statistik 40%. Bobot tersebut diberikan karena hasil perhitungan statistik dapat menentukan apakah terdapat pengaruh variabel religiusitas, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai tax evasion. Misalnya, dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, serta melihat nilai signifikansinya. Yang kedua, efektivitas solusi sebesar 30%. Bobot tersebut diberikan karena solusi yang diusulkan harus benar-benar dapat mengurangi persepsi etis terkait tax evasion. Yang ketiga, feasibilitas implementasi sebesar 30%. Bobot tersebut dialokasikan karena solusi melihat realistis, sehingga dapat diwujudkan secara nyata mengingat berbagai kendala dan sumber daya yang tersedia. Soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saudara. Solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saya, yaitu 1. Penguatan nilai-nilai religius, dengan mengadakan kegiatan yang dapat memperkuat nilai-nilai agama dan etika sehingga mahasiswa dapat menanamkan kesadaran moral bahwa membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab sosial dan ibadah yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, peningkatan pemahaman perpajakan pada mahasiswa akuntansi, yaitu mengadakan sosialisasi, seminar, pelatihan, atau lokakarya terkait perpajakan dengan fokus pada etika pajak dan dampak tax evasion. Yang ketiga, penegakan sanksi pajak yang tegas dan adil terhadap pelaku tax evasion sehingga dapat memberikan efek jera.
Sanksi yang ada harus tegas, adil, transparan, sesuai peraturan, dan tanpa pandang bulu. Yang keempat, simulasi perpajakan dan studi kasus terkait tax evasion untuk meningkatkan pemahaman praktis mahasiswa akuntansi. Soal nomor 5. Bagaimana cara Anda menganalisis alternatif-alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode yang relevan. Saya menganalisis alternatif-alternatif tersebut dengan 3 metode, yaitu yang pertama, analisis SWOT, yaitu menilai kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dari setiap alternatif solusi. Kekuatan terkait identifikasi kelebihan masing-masing alternatif, kelemahan yaitu menentukan potensi kekurangan atau tantangan dalam implementasi, peluang, lihat kemungkinan dukungan dari pihak luar atau lembaga terkait, dan ancaman dengan mempertimbangkan resiko atau hambatan yang mungkin muncul. Metode kedua, weighted scoring model, dengan menetapkan tingkat kepentingan atau bobot pada kriteria yang telah ditentukan, lalu memberikannya skor. Yang ketiga, yaitu matriks keputusan dengan menghitung skor akhir setiap alternatif yang telah ditentukan sebelumnya. Soal nomor 6. Berdasarkan hasil analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik? Jelaskan. Alternatif terbaik dipilih berdasarkan hasil analisis SWOT, bobot kriteria, dan skor tertinggi untuk menentukan solusi yang terbaik. Alternatif yang dipilih sesuai bobot pada pertimbangan statistik yang memberikan dampak signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai tax evasion, efektivitas solusi, dan feasibilitas implementasi. Soal nomor 7. Jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Rencana penerapan alternatif yang telah dipilih yaitu yang pertama, perencanaan strategis dengan menyusun program implementasi berdasarkan solusi yang ditetapkan sebelumnya, berkoordinasi dengan pihak kampus dan stakeholder utama, serta mempertimbangkan biaya dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, jadwal pelaksanaan. Apabila perencanaan strategis sudah dilakukan, maka membuat timeline penerapan alternatif solusi. Yang ketiga, pelaksanaan program, yaitu mengadakan sosialisasi, seminar, pelatihan, maupun lokakarya perpajakan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan mahasiswa akuntansi, terutama terkait tax evasion. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi, untuk mengukur efektivitas program nantinya, seperti peningkatan pemahaman mahasiswa akuntansi bahwa tax evasion adalah tindakan yang tidak etis. Soal nomor 8. Sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Langkah-langkah yang akan saya ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah dipilih, yaitu ada 4. Yang pertama, pengukuran hasil dengan mengumpulkan data terbaru untuk mengukur perubahan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai tax evasion. Yang kedua, analisis data perbandingan, yaitu membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi solusi. Yang ketiga, feedback dari mahasiswa akuntansi, dengan mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa terkait efektivitas solusi yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, menyesuaikan keberlanjutan untuk memperbaiki dan menyesuaikan program berdasarkan evaluasi untuk memastikan dampak yang optimal dan lebih baik di masa mendatang.